Kalau hanya sekedar untuk mendapatkan penghasilan minimal seperti kerja kantoran, nggak usah bisnis MCI sebenarnya gitu. Bekerja aja ya. Karena kalau misalkan mau berbisnis MCI harus berpikirnya lebih besar lagi. Dan MCI tidak membatasi income di MCI sebatas income Mas Torik hari ini. Aku nggak tahu income Mas Torik berapa sekarang. Apakah 10 juta, apakah 15 juta, apakah 20 juta, atau 50 juta. Ya, tapi yang pasti penghasilan kalau kita punya bisnis MCI dengan serius seperti bekerja di kantoran jam 9 sampai jam 5 sore gitu ya, benar-benar seperti takut seperti punya atasan, benar-benar melakukan SOP yang perlu dikerjakan seperti bekerja di kantoran. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya income-nya Mas Torik tidak akan seperti income Mas Torik di kantor saat ini. Pasti akan lebih besar jika menjalankannya sama seperti menjalankan SOP kerja di kantoran. Hujan tetap masuk, pusing dikit tetap masuk, mencret-mencret sedikit tetap masuk, lapar belum jam makan siang tetap prospek terlebih dahulu, udah makan siang baru istirahat cuma 1 jam, udah gitu lanjut kerja lagi, kemudian lanjut lagi sampai akhirnya pulang. Yakin saya pasti melebihi penghasilan Mas dari saat ini. Tanpa saya perlu tahu berapa income Mas Torik saat ini. Jadi kalau mau memutuskan untuk resign gimana? Kembangkan dulu bisnis MCI-nya, jalankan dengan lebih serius dulu di waktu-waktu di luar jam kerja Mas Torik, ya. Dan ketika nanti income-nya sudah mendekati, sudah sama atau minimal mendekati, Mas Torik bisa memutuskan mana yang terbaik. Gitu. Bahkan menjalankan di sela-sela pekerjaan pun bisa mendekati income Mas Torik saat ini. Apalagi jika memang sudah full time di bisnis M. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Selebihnya mungkin Kang Surya atau Coach Surya bisa membantu. Terima kasih. Oke, mantap. Thank you, Mas Bro ya. Karena kalau urusan resign nggak resign ini memang kadang-kadang sensitif ya kalau udah sensitif. Tapi dari sarannya Mas Bro Tony tadi resign setelah memang sudah sama misalnya kita ya. Jangan langsung resign, itu sebenarnya mirip dengan apa yang dilakukan oleh Larry Page sama Sergey Brin waktu membangun Google. Mereka waktu membangun Google itu nggak lantas udah, kan sebelumnya beliau berdua ini asisten profesor di kampusnya, jadi kerja lalu bikin Google, nggak lantas udahlah supaya bisa full time ngurusin Google aku tak resign, enggak, sambil ngembangin Google sambil tetap kerja. Kenapa? Ternyata ini ada di buku, ada satu buku bagus judulnya Original, karyanya Adam Grant. Tahun bagus di buku itu ternyata diceritakan pebisnis hebat itu bukan penantang resiko, tapi pengaman resiko. Banyak pebisnis besar yang awalnya bekerja dan tidak langsung resign. Strategi bakar kapal, memang mesti jalan dua, nggak apa-apa, pelan gitu. Tapi saat dapur mereka ngebul, ini rumusnya. Saat dapur mereka tetap ngebul, ternyata mereka lebih tenang menjalankan bisnisnya, lebih berani berinovasi, lebih berani nyoba hal-hal baru. Kenapa? Karena dapurnya aman oleh pekerjaan mereka. Teman-teman yang masih bekerja gitu ya, sambil harus jalanin bisnis JMCI misalnya, teman-teman akan lebih berani untuk gagal gitu ya. Kan kadang-kadang kalau nawarin orang itu kan ditolak kan. Akan lebih berani menghadapi penolakan saat dapurnya ngebul kan. Benar nggak? Karena ditolak ya saya masih bisa makan, keluarga saya tetap nggak terlantarkan. Dan ternyata itu bisa menenangkan. Gitu. Nah, kalau dari saya terkait dengan ini, pertanyaannya juga tadi ada tentang bagaimana menghilangkan pikiran
khawatir. Bagaimana menghilangkan pikiran khawatir? Gini sebenarnya. Khawatir itu punya khusus untuk rasa khawatir. Dia kan dekat dengan rasa takut. Menghilangkan rasa takut itu mirip kayak tadi yang saya ceritakan dulu. Mesti punya pegangan. Takut itu tidak bisa dihilangkan dengan sekedar saya berani. Enggak bisa. Juga nggak bisa membohongi diri kita sendiri bahwa saya harus jadi berani. Takut gitu. Caranya adalah mesti punya pegangan. Nah, contoh yang tadi Larry Page dengan Sergey Brin, mereka tidak takut untuk mencoba. Kenapa? Karena mereka punya pegangan pekerjaan mereka. Jadi kalau kasusnya Mas Raja Torik tadi, selama ada pegangan aman, Bu Yanti Amalia. Tidak masalah. Ya? Bu Yanti Amalia tadi salah, belum ganti nama. Oh, sorry. Bu Yanti Amalia. Oh, iya, maafkan. Saya baru baca yang di bawahnya. Gitu Bu Yanti. Pastikan punya pegangan. Jangan salah. Kan katanya ini ya, orang terkaya di dunia itu Bill Gates ya. Zaman saya kuliah dulu, banyak yang pengen DO dari kuliah. Yang kayak Bill Gates katanya. Bill Gates itu orang terkaya di dunia katanya. Kan DO dari kuliahnya. Jadi saya pengen kayak Bill Gates, saya pengen DO dan memulai bisnis saya sendiri. Padahal nggak tahu Bill Gates itu keluarganya kaya raya, Bo. Konglomerat gitu kan. Jadi kalau dia kagak punya duit, ya dia tinggal minta ke bapak ibunya yang modalin bisnisnya, bapak ibunya gitu. Kan nggak banyak orang tahu soal ini. Itu ya teman-teman. Gitu. Sip. Izin namanya lagi, Coach. Ya. Ya, dan untuk Bu Yanti, ini sekedar vaksinasi, Bu ya. Vaksinasi booster ketiga atau keempat saja. Intinya nanti ketika sudah resign, ada satu hal yang perlu Ibu Yanti perhatikan. Ketika sudah resign, mohon untuk kan kita menyadari bahwa ini MCI adalah bisnis sendiri ya. MCI adalah sebuah bisnis, dan ketika nanti Bu Yanti atau siapapun teman-teman di sini yang memutuskan untuk resign, tolong tetap untuk fokus mengembangkan bisnisnya. Ya, maksudnya fokus untuk mengembangkan bisnis apa, Ton? Banyak orang, termasuk saya dulunya, ketika saya memutuskan untuk resign, yang terjadi adalah mumpung nih baru berhenti kerja, istirahat dulu ya, istirahat dulu santai dulu mumpung bisa bangun siang lah, dan kemudian mulai sibuk dengan urusan rumah tangga, pekerjaan di rumah tangga yang sebelum kita ada di rumah terus, hal itu bisa selesai tanpa kita, atau hal itu bisa diselesaikan ketika kita sudah selesai bekerja. Pun karena resign, akhirnya hal-hal yang ada pekerjaan di rumah, kita jadi kadang-kadang jadi ada yang terpaksa ikut terlibat di dalam mengurusin rumah tangga tadi, pekerjaan rumah tangga, itu ngepel, cuci piring, cuci baju, segala macam gitu ya. Atau yang kepo, kayaknya kok gue pengen rapihin ini gitu. Sehingga yang awalnya bisnis sudah bagus, sudah running dengan pola yang sudah dibentuk, malah akhirnya tergerus oleh kesibukan-kesibukan yang tadinya tidak ada tapi menjadi ada, namun tidak membantu perkembangan bisnisnya. Ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau full time di sini, berhenti bekerja,
Ingat pesan saya, jangan jadi sibuk dengan urusan rumah. Contoh yang paling sering adalah apa? Tentang anak. Ini mungkin agak krusial ya, dan mungkin agak sensitif ya. Ada yang menjalankan bisnis kerja untuk fokus di bisnis, untuk kembang bisnisnya, tapi karena dia sudah tidak bekerja, anak yang tadinya bisa dilepas ketika dia bekerja akhirnya jadi nempel terus. Yang sebenarnya ingin mengembangkan bisnis supaya bisa dekat dengan anak, betul, tapi bukan berarti akhirnya mendekat dengan anak dan melupakan bisnis. Ketika Anda sudah berpikir seperti itu, teman-teman, ingatlah alasan awal-awal kenapa teman-teman ingin memulai. Anda memulai bisnis karena ingin memberikan yang terbaik buat keluarga, untuk menambah penghasilan untuk keluarga supaya bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak, pendidikannya, segala macam. Jangan sampai hal-hal yang sudah dipersiapkan malah teman-teman kita want to better life, not life. Ya, jangan sampai udah bagus, udah settle, ternyata pelan-pelan digerus sendiri. Waktu itu gue ngomong kayak gitu karena saya pernah ya dari kerja jalankan selesai kerja segala macam, tapi begitu full time bangunnya ada siang, mau keluar rumah males, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z, alasan-alasan itu bisa dikeluarkan demi tidak melakukan karena istirahat dulu ya. Sip, thank you. Silakan Coach lanjut. Kok lanjut ini pertanyaan, silakan, ada yang mau bertanya lagi? Nah, menambahkan yang barusan disampaikan sama Mas Bro Tony ya, teman-teman. Silakan. Ingat yang tadi saya sampaikan di awal. Seringkali yang menentukan keberhasilan kita di dalam hal apapun itu adalah konsistensi, dan itu yang mahal. Saya punya bisnis yang teman-teman jalani, saya tidak ikut menjalani. Tapi saya punya banyak teman-teman yang menjalani bisnis seperti teman-teman. Kalau saya tidak atau mungkin belum karena memang belum merasa cocok aja, itu pilihan ya kan, preferensi pribadi. Tapi saya punya banyak teman-teman yang menjalani bisnis seperti yang ada di sini, dan mereka yang berhasil, yang sukses itu seringkali bukan yang paling pinter, tapi yang paling konsisten. Dan rumus itu selalu saya temukan, bukan yang paling pinter, bahkan bukan yang paling semangat awalnya. Kan kadang-kadang ada tuh yang semangat di awal, tapi cepat semangat, cepat padam. Pernah ketemu orang gitu lah? Energinya habis duluan gitu. Ternyata yang berhasil adalah yang paling konsisten. Jaga konsistensi. Apalagi kalau tadi sudah resign, itu berarti kan ada perubahan dalam itu. Biasanya ujian konsistensi itu justru saat terjadi perubahan. Betul tadi, resign, perubahan kan? Tadinya bujang terus menikah, perubahan itu. Punya anak pertama, perubahan itu. Masa-masa perubahan itulah ujian konsistensi yang sesungguhnya biasanya. Gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Lagi teman-teman, silakan.